Halo Sobat Rumah Subsidi, balik lagi di YouTube channel saya. Pada video kali ini saya lagi berada di perumahan Pondok Permata Cilengsi ya teman-teman. Nanti kita akan review sampai di mana progres pembangunannya dan seperti apa spesifikasi rumah di perumahan Pondok Permata Cilengsi. Tapi sebelum nonton videonya, buat teman-teman yang baru bergabung di YouTube channel saya, jangan lupa di subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya, karena masih banyak lagi rumah-rumah subsidi yang saya akan review dan saya akan berikan informasi kepada teman-teman semua. Oke, kalau sudah dipencet tombol subscribe-nya, kita langsung aja ke videonya. Ya, ini saya lagi jalan di jalan utama, teman-teman. Dan di sebelah kiri saya itu sedang proses apa ya? Kayaknya pemerataan lahan. Dan di sebelah kanan ini pelebaran, teman-teman, pelebaran lahan ya. Di video saya sebelumnya, linknya ada di atas. Kalau teman-teman mau lihat di video saya sebelumnya, ini di sebelah kanan ini belum dilebarin, teman-teman ya. Dan sekarang pada saat ini video terupdate, sebelah kanan saya sedang ada pelebaran, dan di sini juga masih banyak alat berat, teman-teman ya. Ini masih banyak pengerjaan pemerataan lahan ya, teman-teman. Nah, ini alat beratnya. Sepertinya nanti akan diratain lahannya untuk pembangunan selanjutnya. Dan di sebelah kiri saya danau. Jadi teman-teman sebelum masuk ke perumahan Pondok Permata ini, ngelewatin danau dulu ya teman-teman, yang sangat asri dan cantik, teman-teman. Oke, kita lanjut, kita cek sampai di mana progres pembangunannya di perumahan Pondok Permata Cilengsi ini. Dan di depan saya ini masih banyak banget truk-truk alat berat ya teman-teman. Itu lagi sedang proses pemerataan lahan ya untuk progres pembangunan selanjutnya. Dan di sebelah sana sudah terlihat beberapa bangunan yang sudah berdiri, sudah dibangun, dan lagi proses pemerataan lahan juga ya teman-teman. Untuk informasi, di perumahan Pondok Permata Cilengsi ini untuk DP yang 3,5 juta itu masih ada, teman-teman ya. Biasanya DP itu beda-beda. Letak rumahnya itu biasanya mempengaruhi harga DP. Biasanya yang mahal-mahal DP-nya itu yang lokasinya yang di view-nya danau atau di jalan utama, itu biasanya DP-nya agak lebih besar. Kalau yang di blok-blok lainnya biasanya murah ya teman-teman, 3,5 juta. Dan ini di blok C, teman-teman. Di blok C ini pinggir jalan, ini DP-nya agak mahal, beda ya teman-teman dengan yang lainnya. Tapi yang 3,5 juta itu masih ada ya. Semua tergantung lokasi. Nah, nanti di sana akan dibangun, teman-teman. Tuh kalau nggak salah di sana itu blok D ya teman-teman. Ini lagi dibangun tuh di sebelah sana. Tapi jalannya belum dicor. Oke, kita lanjut, kita cek ke bagian blok C dan blok D ya teman-teman. Nah, ini sudah rampung nih blok C ya, yang pinggir danau ini blok C. Ini view-nya langsung ke danau, teman-teman, bagus. Nanti kita lihat ya. Sebelah kiri saya itu blok C, dan di sebelah kanan saya ini blok D ya, DE. Ini sudah rampung semua, teman-teman. Listriknya juga sudah dipasang tiang listriknya, tapi ada beberapa rumah yang baru terpasang listrik dan sebagian ada yang belum juga. Tapi overall semua sudah rampung di blok D, E, dan F sudah rampung ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri. Buat yang sudah ngambil, sudah booking, bisa lihat progres pembangunan di blok
D dan E dan F. Tuh kayaknya kalau ke depan sana itu blok F teman-teman nih. Ini lurus sana itu blok F. Ini udah jadi semua. Yang tiang listrik sudah terpasang. Nah, di sebelah sana itu lagi pembangunan teman-teman. Ini lurus sana itu lagi pembangunan tuh. Nah, itu kalau nggak salah blok D ya teman-teman, di sana itu, di ujung sana itu lagi pembangunan, lagi proses pemerataan lahan juga. Nanti seiring berjalannya waktu mungkin akan dicor jalannya teman-teman. Jadi kita bisa lihat ke sana nanti. Oke, kalau sudah kita balik lagi ke blok C yang di pinggir danau ya teman-teman. Nanti kita lihat view-nya seperti apa. Tonton terus videonya sampai akhir, karena nanti di akhir video kita juga akan lihat spesifikasi bangunan rumahnya seperti apa ya teman-teman. Dan ini kita sudah sampai di blok C yang menghadap ke danau ya teman-teman. Udah. Ini rumah pas menghadap ke danau teman-teman. Waduh, pemandangannya sangat cantik ya teman-teman. Ini rumah ngadepnya ke danau tuh, teman-teman bisa lihat sendiri gimana punya rumah view-nya langsung depannya itu langsung danau. Ini saya coba jalan ke rumah ini, saya menghadap ke danau. Nah, ini view-nya seperti ini teman-teman. Kalau dari blok C yang sebelah sini nih sangat cantik ya, view-nya langsung danau. Bagus banget nih lokasinya di blok C ini, langsung view danau. Tapi biasanya DP-nya agak lebih besar ya teman-teman, karena lokasi dan tempatnya itu biasanya membedakan harga DP. Oke, lanjut kita review rumahnya teman-teman. Ini rumahnya di Pondok Permata Cilengsi. Ini di blok C yang pinggir jalan utama ya teman-teman. Ini sudah ada beberapa yang jadi. Ini blok C pinggir jalan utama. Untuk rumahnya itu warnanya sangat terang, kuning dan ungu. Di sini sudah free tempat sampah ya teman-teman. Untuk selokannya juga lumayan besar, dan dia agak beda tinggi ya teman-teman selokannya. Nah, ukurannya itu standar rumah subsidi ya teman-teman. Ini free tempat sampah. Dari sana ke sana itu 6 meter teman-teman ya. Untuk dindingnya itu masih single di sini, ini kecil. Di Pondok Permata itu dindingnya masih single. Terus di sini juga ada seperti kanopi ya, kanopi cor buat menghalangi supaya kalau hujan nggak tampias langsung ke pintu. Nah, ini kanopi dinding cor untuk menghalangi air ketika hujan tidak tampias ke pintu utama. Dan ini kusennya di sini masih pakai kayu, standar rumah subsidi. Pintunya juga masih pakai kayu ya teman-teman. Dan ini untuk area ruang utamanya itu langsung ngelos ke belakang ya teman-teman. Nah, ke belakang sana itu langsung ngelos. Ukurannya dari sini ke mentok ke keramik itu sekitar 4 meter, dan dari keramik ke tembok belakang itu sekitar 2 meter teman-teman. Jadi dari sini mentok ke tembok belakang itu sekitar 6 meter lebih lah. Sangat panjang los ke belakangnya, dan dari sini ke sini itu 3 meter ya teman-teman. Ukuran standar rumah subsidi, dan kusen jendelanya yang menghadap keluar juga masih pakai kayu di sini. Keramiknya standar rumah subsidi 30x30. Oke, ini untuk penampakan kamar ruangan utama ya teman-teman. Sudah di plafon. Plafonnya ini masih pakai triplek ya teman-teman. Plafonnya pakai triplek, dan rangka plafonnya itu masih pakai kayu di sini. Di perumahan Pondok Permata. Kita coba cek ke kamar utama teman-teman ya. Ini kamar utamanya. Kusennya masih standar kayu, pintunya juga masih standar rumah subsidi. Untuk ruangannya di kamar utama ini juga nggak terlalu besar ya teman-teman. Ukurannya dari sana ke sana 3 meter, dan dari sana ke sana itu sekitar 2 meter 60 teman-teman ya, 2,5 meter lah, nggak terlalu besar. Terus sudah di plafon juga. Nah, ini plafonnya masih pakai kayu ya teman, triplek. Terus ini kusennya juga kayu, kusen kamar utama yang menghadap keluar. Nah, ini depan itu pinggir jalan utama teman-teman ya. Nah, ini blok C di jalan utama.
Nih kita ganjel dulu pintunya karena kena angin suka bikin kaget. Oke, lanjut. Kita coba cek ke kamar kedua ya teman-teman. Ini kamar keduanya masih sama juga. Kusen dan pintunya itu masih standar. Ini kamar keduanya juga hampir sama ya seperti kamar pertama, nggak ada perbedaannya, hanya sedikit lebih kecil aja ini kamar keduanya. Dari sana ke sana itu sekitar 2,40 dan dari sana ke sana itu sekitar 3 meter. Ini beda 10 cm ya teman-teman. Dan untuk jendelanya juga masih sama. Nah, ini plafonnya. Nah, ini saya bisa lihat dari sini untuk kerangka plafon itu masih pakai kayu teman-teman. Mungkin kalau di kamera nggak kelihatan. Tapi rangka atapnya sudah pakai baja ringan, hanya rangka plafonnya aja. Dan ini kusennya masih standar ya teman-teman. Ini kusen yang menghadap ke sisa tanah belakang. Nah, di sebelah sana itu ada kamar mandi. Nanti kita coba cek, kita intip kamar mandinya seperti apa. Oke, untuk kamar kedua sudah, kita coba cek ke belakang ya teman-teman. Ini langsung ngelos gitu ya, sisa tanah belakangnya. Kamar mandi sudah di belakang, jadi teman-teman nggak perlu mindahin lagi. Sudah ditutup atapnya. Ini kusennya di kamar mandi ini masih standar seperti rumah subsidi lainnya, plastik PVC. Dan ini untuk toiletnya masih pakai kloset jongkok. Ukurannya dari sana ke sana itu sekitar 2 meter ya teman-teman, dan dari sana ke sana itu sekitar 1,5 meter. Dan plafonnya juga sudah di plafon, tapi ini agak menurun teman-teman ya. Plafon di kamar mandi ini agak menurun. Untuk pembuangan airnya, ini penampakan kamar mandi seperti ini. Sudah di keramik dinding hampir seperempat teman-teman ya. Nah, dari sana ke sana itu sekitar 6 meteran ya teman-teman. 4,5 meter. Ini sudah di dinding, sudah tembok belakang sudah ada teman-teman ya. Tinggi, sudah free tembok belakang. Ini tinggi banget temboknya. Jadi teman-teman tinggal tutup aja. Atau teman-teman bisa bikin dapur di sini, dapur semi outdoor atau dapur. Nah, ini pembuangan airnya langsung ke bawah teman-teman ya. Jadi teman-teman harus bikin talang air nih. Bikin talang air nih buat buang air, talang air panjang ke sana, nanti dibuang ke bawah, terserah mau di ujung sana atau di ujung sini. Pipa pembuangan airnya nanti disambungin sama pipa yang ini. Nah, ini tinggal ditutup ya teman-teman. Teman-teman harus menutup karena kalau hujan airnya masuk ke dalam. Nah, masuk ke sini nih teman-teman, bisa bikin dapur semi outdoor. Nah, ini untuk menampakkan area sekitar. Ini di jalan utama ya teman-teman ya. Blok C ini di jalan utama. Nah, penampakannya seperti ini.